anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6 tema 7 subtema 1 pembelajaran 2 mengenai pemimpin di sekitarku. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui lagu Ibu Kita Kartini, yang kedua, mengetahui rancangan pidato, dan yang ketiga, mengetahui masa pubertas pada perempuan. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran kedua ya. Tadi malam aku menonton pertunjukan orkestra di televisi. Aku terkesan dengan dirijen yang memimpin orkestra itu. Kenapa? Pemain orkestra dapat menampilkan permainan musik yang sangat indah. Nah, lihatlah betapa indah dan kompaknya mereka, bukan? Dipimpin oleh seorang dirijen. Hari ini Dayu dan teman-teman mempelajari lagu baru. Lagu itu berjudul Ibu Kita Kartini, ciptaan W.R. Supratman. Inilah lagu yang dipelajari Dayu dan teman-temannya. Judulnya Ibu Kita Kartini, Do sama dengan Do, 4/4 andante, ciptaan W.R. Supratman. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Pelajarilah lagu Ibu Kita Kartini sampai kamu dapat menyanyikan dengan baik dan benar. Kemudian nyanyikan bersama teman-temanmu. Jika perlu diiringi dengan musik yang ada di sekitarmu. Perhatikan keselarasan suara dan musiknya jika kalian menggunakan iringan. Sekarang ayo mengamati apa yang kamu ketahui tentang Ibu Kartini. Amatilah bacaan teks pidato berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun
Sebaiknya, kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara, tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai pondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, "Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya." Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Lakukan bersama kelompokmu. Bacalah teks pidato di atas. Identifikasilah info-info berikut, mulai dari pembicara pidato, pendengar pidato, tempat pidato, suasana saat disampaikannya pidato, serta poin-poin penting isi pidato. 3. Sampaikan hasil diskusi kelompokmu di hadapan kelompok-kelompok lain dan guru. Lakukan bergantian. Jika ada perbedaan dengan hasil diskusi kelompok lain, diskusikanlah bersama-sama guru. Nah, sekarang ayo mencoba. Pada pembelajaran 1, kamu telah membuat konsep pidato berdasarkan bacaan. Sekarang buatlah konsep pidato dengan menuliskannya dalam bentuk skema seperti berikut ini. Rancangan konsep pidato, temanya peringatan Hari Kartini, judulnya yaitu makna Hari Kartini. Poin-poin penting isi pidato yang pertama yaitu salam pembuka. Pendahuluan menyampaikan tentang bersejarahnya tanggal 21 April. Intinya memakai Hari Kartini dengan meningkatkan peran wanita demi kemajuan bangsa. Penutup dan yang terakhir adalah salam penutup. Ayo membaca. Kamu telah menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini dan membaca teks pidato memperingati Hari Kartini. Apakah kamu ingin mengetahui tentang kepemimpinan R.A. Kartini pada masa itu? Bacalah teks tentang R.A. Kartini berikut. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah bagus. Kartini menempuh pendidikan di ILS, Europes Legere School, hingga usianya 12 tahun. Setelah itu ia dipingit di rumah sesuai tradisi Jawa pada masa itu. Selama sekolah di ILS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini berkirim surat kepada teman-teman di Belanda. Beberapa temannya yaitu Rosa Abendanon dan Estelle atau Stella Zenahandeler. Surat-surat yang ditulisnya lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju. Kebiasaan wanita harus dipingit dan tidak bisa bebas menuntut ilmu diungkapkan dalam surat-surat Kartini. Menurut Kartini, perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan, baik di kehidupan maupun di mata hukum. Kartini ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda, tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Meskipun demikian, orang tuanya tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru. Kartini pun mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Kepada suaminya, Kartini menyampaikan bahwa ia ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Setahun menikah, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sesalit Jojo Adiningrat.
yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun 4 hari setelah melahirkan, Kartini meninggal pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Meski sudah meninggal, perjuangan Kartini lewat surat-suratnya memiliki arti penting bagi kedudukan wanita Indonesia. Berdasarkan surat-suratnya itu, diterbitkanlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Berkat jasanya, R.A. Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Hingga hari ini, setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasanya. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Informasi penting tentang Raden Ajeng Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat atau R.A. Kartini. Beliau sangat dikenal sebagai salah satu pahlawan yang gigih memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia ketika ia hidup. Yang kedua, sikap-sikap yang dapat kamu teladani dari Raden Ajeng Kartini adalah yang pertama, ketegasan dalam memimpin, selalu mengunggulkan perempuan, seperti halnya perempuan pasti baik hati dan santun. Yang keempat, membangun Indonesia jadi lebih baik, selalu sabar dalam menghadapi masalah yang ada. Ibu Kartini memang hebat ya. Betul, beliau berani berjuang untuk kemajuan perempuan Indonesia. Nah, sekarang perhatikanlah gambar Dayu dan ibunya. Lihatlah baik-baik. Lalu, apa perbedaannya? Apa perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah masa pubertas? Diskusikan bersama teman sekelompokmu. Lalu, bacakan hasilnya di depan kelompok-kelompok lain ya. Nah, tuliskanlah pada kotak berikut ini. Sebelum pubertas, belum memproduksi sel telur oleh ovarium, pinggul masih kecil, payudara masih kecil. Nah, sesudah pubertas, sudah menghasilkan sel telur oleh ovarium, payudara membesar, pinggul membesar, tumbuh bulu halus di ketiak dan kemaluan. Sekarang, ayo berkreasi. Pada pembelajaran 1, kamu telah menuliskan rencana pembuatan karya poster atau buklet tentang cara menyikapi masa pubertas dengan memperhatikan ciri-cirinya. Sekarang, wujudkan karyamu dengan membuat karya poster atau buklet tersebut. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. Selamat berkarya! Renungkan, apa yang telah kamu pelajari pada hari ini? Silakan kalian tuliskan pada kotak di bawah ini ya. Diskusikanlah bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Nah, untuk kerjasama dengan orang tua, silakan kalian lakukan kegiatan berikut bersama orang tuamu. Menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini, mengidentifikasi tokoh pemimpin di sekitarmu yang mempunyai jiwa dan semangat perjuangan seperti Ibu Kita Kartini. Selamat belajar, tetap semangat! Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.